Halo semuanya, selamat datang di booth Nissan di Gias 2021 ini. Nah, kita saat ini berada di satu buah unit mobil Nissan Kicks e-Power, yang mana Kicks e-Power ini adalah sebuah jawaban di mana untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang ingin menggunakan mobil listrik tapi masih takut ketika kita bawa mobil listrik di jalan terus kehabisan listrik. Nah, untuk Kicks e-Power ini sudah menggendong genset sendiri, jadi tidak perlu khawatir lagi kehabisan listrik di jalan. Selama masih ada yang jual bahan bakar, itu bisa diisi seperti mobil pada umumnya, tapi ini penggeraknya 100% elektrik. Jadi masyarakat atau rekan-rekan semuanya bisa menggunakan mobil ini, sensasi bawa mobil listrik tapi nggak perlu khawatir kehabisan listrik di jalan. Yang dikhawatirkan orang-orang Indonesia kan kalau mudik jauh-jauh, apalagi ke pelosok-pelosok yang belum ada tempat pengisian umum SPKLU. Nah, ini nggak perlu khawatir. Selama masih ada yang jual listrik, jual bensin maksud saya, itu otomatis baterai itu diisi oleh si gensetnya ini. Seperti itu. Nah, keunggulan lain apa? Jadi untuk mobil ini, yang namanya mobil listrik itu kan sensasinya torsinya instan, kemudian akselerasinya bagus. Mobil ini ditenagai oleh mesin listrik yang mempunyai kekuatan 129 PS atau setara 127 horsepower dengan torsi maksimal 260 Nm. Nah, mobil ini juga kita bisa bilang akselerasi tercepat di kelasnya, karena 0 sampai 100 km/jam itu dicapai hanya 9,7 detik saja. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika misal di jalan untuk salip-salip yang suka zigzag-zigzag. Ini juga termasuk mobil yang cukup lincah, dan secara desain ini juga mobil yang sangat futuristik sekali. Selain itu, kita juga punya keunggulan lain. Bisa dilihat di sini, ini bentuk secara emblemnya ini mirip seperti yang pada umumnya, akan tetapi ini berbeda. Ini seperti ada kacanya, karena di dalam ini ada sebuah radar, yang mana radar itu berfungsi untuk menjaga jarak dengan mobil yang ada di depannya pada saat kita menggunakan intelligent cruise control namanya. Mungkin yang lebih dikenal dengan adaptive cruise control. Jadi kita bisa menahan kecepatan di kecepatan yang kita inginkan, tapi ya, kalau di depan ada mobil yang kira-kira kecepatannya di bawah itu, dia akan menyesuaikan. Selain itu, radar ini juga berfungsi pada saat kita berkendara di jalan tol atau di jalan bebas hambatan, kemudian ada mobil di depannya yang sudah dekat. Itu untuk menginformasikan ke driver, nanti di MID itu ada muncul indikator warning kalau indikasinya akan terjadi tabrakan, maka dia memberikan warning. Apabila kita tidak menggubris informasi tersebut, maka mobil ini akan melakukan pengereman secara otomatis. Jadi sudah ada collision warningnya, kemudian kalau tidak digubris juga ada emergency brake-nya juga. Semua radarnya ada di dalam emblem ini, seperti itu. Nah, kita sekarang sudah ada di dalam kabin si Nissan Kicks e-Power ini. Nah, kita keunggulan apa saja yang dimiliki si Nissan Kicks ini? Jadi di MID-nya ini kita bisa tahu berapa kapasitas baterai yang masih tersisa. Baterainya kurang lebih ada di bawah jok kita ini, di jok driver dan jok passenger bagian depan. Nah, ini yang disebut dengan intelligent cruise control tadi, yang lebih familiar disebut dengan adaptive cruise control. Jadi tinggal kita setting kecepatan berapa, kemudian jaraknya kita bisa atur menjadi 3. Yang paling dekat itu sekitar 1 mobil jaraknya, kalau yang paling jauh 3 mobil jaraknya, kurang lebih seperti itu. Untuk audio kita sudah menggunakan 8 inch, ini juga sudah support Apple CarPlay. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengguna iPhone, ketika kita mau jalan jauh butuh navigasi, jadi tidak perlu repot lagi untuk melihat handphone. Kemudian mobil ini juga memiliki 3 mode berkendara, yang mana mode berkendaranya ada Eco Drive, kemudian ada mode normal dan mode Smart. Nah, salah satu keunggulan mobil ini juga, mobil ini bisa dikendarai hanya menggunakan 1 pedal saja, yaitu kita sebutnya one pedal operation. Jadi pada saat kita melakukan ngegas atau akselerasi, itu cukup injak pedal akselerator. Ketika mau ngerem hanya lepas pedal, itu sampai berhenti. Kita bisa menggunakannya di mode Eco atau mode Smart. Kemudian juga mobil ini karena memang penggeraknya 100% listrik, ini juga bisa mematikan 100% genset itu biar nggak hidup sama sekali. Jadi pada saat kita pulang malam misalkan, biar tidak terganggu,
anak kita tidak terganggu dengan suara mesinnya itu, mesin gensetnya, kita bisa aktifkan di sini mode EV-nya. Nah, mode EV ini jadi 100% hanya gelinding gitu aja, nggak ada suaranya sama sekali. Seperti itu, seperti mobil listrik pada umumnya. Nggak perlu khawatir bunyi suara mesin. Seperti itu. Yang pertama untuk audio, kita selain yang tadi sudah dijelaskan, saya lupa, di audio ini juga kita bisa mengaktifkan kamera pada saat kita maju. Selain memang pada saat mundur, ada yang namanya around view monitor, atau mungkin orang-orang pada mengenal kamera 360. Jadi walaupun kita posisinya tidak mundur atau tidak parkir, kita bisa menyalakan lewat ini. Kita bisa merubah mau sudut yang mana yang kita lihat. Ini sudut depan dan 360-nya. Nah, kalau misalkan kita mau lewat jalan sempit, jadi yang sebelah kiri itu kita nggak tahu nih ada apa. Jadi kita bisa lihat dari sini juga. Ini bukan hanya pada saat mundur saja. Kalau misalkan kita mundur, kita geser ke R, ini sudah langsung aktif secara otomatis. Kemudian untuk MID, nah di sini sudah terlihat power. Nah, pada saat kita ngegas itu naik di yang tombol di bar yang warna putih, itu berarti menggunakan baterai yang ada di dalam kabin ini untuk menjalankan mobil. Nah, tapi pada saat kita lepas gas atau lepas pedal akselerator, itu terjadi pengisian secara otomatis atau regenerative braking. Jadi kalau misalkan pada saat kita lagi di tanjakan, kemudian posisi jalan turunan, kita nggak perlu ngawatirin, oh nih mesin akan hidup. Secara otomatis juga akan diisi secara otomatis oleh si roda itu. Jadi putaran roda itu sebagai regenerative braking untuk ngisi baterai juga. Jadi pengisiannya ada dua, selain untuk genset yang tadi secara otomatis hidup, kemudian juga pada saat kita turunan, itu juga bisa ngisi ke baterai yang tegangan tingginya. Seperti itu. Oke, kalau tadi kita bicara Nissan Kicks e-Power yang mana mobil listrik tapi masih ngisi bensin. Nah, tapi kalau yang ini mobil listrik murni. Kita mendatangkan juga ini Nissan Leaf yang mobil 100% listrik. Jadi ini kalau kita mau jalan, kita harus ngecas dulu. Kapasitas baterai untuk Nissan Leaf ini 40 kWh. Jadi kalau misalkan kita ngisi penuh 100% itu bisa mencapai jarak 311 km lebih kurang. Tapi tergantung kondisi jalan, kemudian cara berkendara, itu juga akan mempengaruhi. Mungkin akan bisa lebih dekat atau bisa lebih jauh, tergantung kondisi jalan tadi. Untuk pengisian, kita ada 3 cara pengisian. Yang pertama menggunakan home charger. Nah, home charger ini selama di Gias ini kita akan berikan secara cuma-cuma atau gratis. Nah, kalau menggunakan home charger ini kita membutuhkan waktu untuk pengisian itu dari 0% sampai 100% itu sekitar 5-7 jam. Kemudian yang kedua, ada juga charger portable yang diberikan juga secara cuma-cuma. Nah, kalau untuk di portable itu kita butuh waktu sekitar 12 jam untuk mengisi dari 0 sampai 100%. Kemudian yang ketiga, cara pengisian yang ketiga adalah di SPKLU. Jika kita menggunakan fast charging, ini menggunakan DC charging. Kalau kita menggunakan yang kapasitasnya 50 kW, itu bisa dari 0 sampai 80% itu hanya dengan waktu 40 menit saja. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa ngecas di rumah, misalkan kita mau datang ke SPKLU, ini bisa dilakukan di SPKLU manapun. Saat ini juga PLN sudah bekerja sama dengan kami, sehingga di daerah-daerah pun sudah mulai buat SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi bisa ngecas di mana saja. Nah, kemudian pertanyaannya, apabila kita ngisi di rumah, berapa daya rumah yang dibutuhkan untuk mengisi daya mobil ini? Jadi kalau misalkan kita menggunakan home charging ini, wall charging ini kita butuh kapasitas yang daya di rumah itu sekitar 11.000. Kemudian kalau misalkan memang kita perlu upgrade gimana? Kita juga akan berikan pelayanan kepada customer yang membeli di Gias ini untuk upgrade dayanya sampai 11.000, itu kita akan bantu. Kemudian kalau menggunakan yang portable charger itu hanya butuh daya 3.300 saja. Nah, tapi kalau untuk yang DC charger ini memang dikhususkan untuk pengisian di SPKLU saja. Seperti itu. Oke, seperti halnya di Nissan Kicks e-Power, Nissan Leaf juga di bagian depannya ini yang grillnya ada gradasi biru ini. Di sini juga terdapat radar yang mana fungsinya sama seperti yang ada di Nissan Kicks e-Power tadi. Jadi berfungsi radar ini untuk mendeteksi mobil yang ada di depan. Pada saat kita mungkin pada saat berkendara ngantuk atau misalkan lelah berkendara,
mobil yang di depan sudah terlalu dekat, maka mobil ini juga akan memberikan warning, memberikan peringatan bahwa mobil di depan terlalu dekat untuk meminimalisir resiko terjadinya tabrakan. Kemudian kalau memang kita juga tidak menggubris peringatan tersebut, maka mobil ini juga akan melakukan pengereman secara otomatis. Jadi sudah ada emergency braking, kemudian sebelum di emergency brake juga ada collision warningnya terlebih dahulu. Gitu. Oke, nah sekarang kita sudah ada di dalam si Nissan Leaf ini. Nah, secara bentuk setir dan MID itu mirip dengan si Nissan Kicks e-Power. Nah, akan tetapi untuk mode berkendaranya ini lebih banyak daripada si Nissan Kicks e-Power tadi. Mode berkendaranya ada 4 kombinasi. Ada drive plus eco, kemudian brake plus eco. Apa bedanya? Kalau kita pakai drive normal itu akselerasi maksimal itu seperti mode sportnya lah, seperti itu. Kemudian kalau mode B kita pengen irit-iritan, akselerasi maksimal, kemudian regeneratif braking juga maksimal. Kalau B plus Eco, nah itu kita bisa ngirit daya sampai 30%. Jadi kalau kita pakai Bravo plus Eco, nah itu bisa ngirit dayanya 30%. Kalau Delta plus Eco itu sekitar 10% bisa lebih irit. Nah, di mobil ini juga ada penghangat kursi. Jadi kalau misalkan pas lagi jalan jauh atau misalkan pas lagi macet-macetan, badan terasa lelah, kemudian kita nyalakan ini juga bisa sebagai seperti relaksasi lah gitu ya. Kalau misalkan yang ini, untuk yang penghangat kursinya ada 2 pengaturan, bisa yang nggak terlalu panas, yang low. Kalau misalkan pengen yang hangat sekali pakai yang high. Kemudian audio juga kita menggunakan yang 8 inch, sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto untuk di mobil ini. Nah, untuk baterainya ada di mana? Baterainya itu berada di bawah mobil ini yang berkapasitas 40 kWh itu. Nah, yang tadi bisa mencapai jarak 311 km tergantung kondisi bagaimana cara kita berkendara, kemudian jalannya macet-macetan, kemudian banyak nanjak, itu juga sangat berpengaruh pada saat kita berkendara. Nah, setiap pembelian Nissan Leaf ini akan mendapatkan portable charger yang seperti ini. Jadi kalau kita beli handphone dapat charger, nah inilah sama persis. Jadi kalau kita beli Nissan Leaf dapat portable charger. Nah, tapi selama di Gias ini, kalau beli di Gias, selama Gias berlangsung sampai tanggal 21 nanti, selain dapat portable charger juga dapat wall charger. Jadi dapat 2 charging. Termasuk dengan pemasangan yang ada di rumah, itu juga sudah termasuk include dalam pembelian kalau misalkan beli di Gias. Oke teman-teman, nah ini untuk Nissan Kicks e-Power yang versi modifikasi. Sebenarnya sih modifikasinya hanya kecil dikit aja sih. Kalau misalkan orang-orang yang doyan touring gitu ya, kita modifikasinya cukup dengan penambahan lampu yang di depan, lampu sorot kalau orang-orang yang suka camping gitu. Kemudian sepatu jangan lupa, kalau untuk yang ke gunung atau misalkan yang suka touring-touring gitu ya. Nah, ini kita ganti sepatunya. Jadi kalau misalkan versi modifikasi kita sering touring, sering naik gunung, nah ini kita bisa ganti pelek dan bannya. Lalu kita juga bisa tambahkan roof rack juga. Kalau mau bawa barang bawaannya banyak, itu juga bisa. Nah, ini di Gias juga kita kalau misalkan ada customer atau konsumen yang mau beli aksesoris seperti ini, kita juga akan bantu untuk bawa sepeda gitu ya, orang-orang yang suka downhill. Jadi kita sudah ada untuk tempat bawa sepedanya, tempat menggantungkan sepedanya. Jadi nggak khawatir kalau misalkan kita harus gantung di bodi belakang, kemudian bikin bodinya penyok atau pintunya penyok. Ini sudah secara include di aksesoris genuine-nya kita, seperti itu.